kebetulan aku sering buka sosial media, lagi viral salah satu teman kita juga, Brahmana Sanjaya. Brahmana Sanjaya. Kenapa lagi? Tahu. Kita Ingat. Emang kenapa dengan Brahmana Sanjaya? Nah, dia memang benar faktanya. Begitu ke medis, nggak ada apa-apanya, udah di USG dan lain sebagainya, sehat-sehat aja kok, ya kan? Tapi begitu di rumah kerasa banget penyakitnya, akhirnya beranggapan mereka itu kena santet, kena tenung, guna-guna. Padahal itu dari mindset, dari cara pikir mereka. Banyak orang-orang lebih worth it atau lebih mencari penyembuhan dengan cara herbal atau ahli terapis. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pesulap hitam. Yang hitam lebih manis. Nah, kebetulan pada video kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh Adikadabra. Los. Ini Mas, ini kita langsung aja nih ke topiknya nih Mas. Ini lagi marah soalnya nih Mas. Ntar dulu, ini gimana kok tiba-tiba langsung ke topik tiba-tiba? Tadi lagi viral ya. Kebetulan aku sering buka sosial media. Lagi viral salah satu teman kita juga, Brahmana Sanjaya. Brahmana Sanjaya. Kenapa lagi? Tahu. Ingat. Emang kenapa dengan Brahmana Sanjaya? Nah, kebetulan dia waktu itu sedang live. Pas dia live itu ada pasien yang datang, masih dibilang anak-anak lah Mas. Oke. Dia punya keluhan tentang amandel. Tahu penyakit amandel? Tahu. Nah, kebetulan pada saat live dia menangani pasien tersebut. Duh, ada-ada aja ya, amandel diambil pakai tangan kayak gitu. Amandel yang bentukannya kayak gini, kalau mau dihilangkan ya harus lewat operasi. Tapi mirisnya banyak banget orang yang malah ngedukung tindakan yang dilakukan sama kakaknya, di mana tindakan itu adalah salah. Kenapa aku bilang salah? Aku mau kasih tahu ke kalian 3 alasan yang bahkan bisa kalian lihat sendiri kalau kalian tonton videonya. Yang pertama, tindakan mengoperasi amandel tuh wajib dilakuin sama dokter, tapi nggak sembarang dokter dan nggak semua dokter boleh melakukan, jadi memang harus dokter yang punya kompetensi di bidangnya. Yang kedua adalah tentang steril atau tentang kebersihannya. Ya, untuk tindakan apapun itu wajib harus dijaga kebersihannya. Jadi untuk operator atau orang yang melakukan tindakan tuh wajib banget nih untuk cuci tangan, udah pasti, sama menggunakan sarung tangan. Bahkan untuk tindakan-tindakan tertentu harus menggunakan sarung tangan yang steril. Yang ketiga, untuk tindakan, apalagi misalnya di sini kita mau bilang adalah untuk operasi amandel, udah pasti harus dilakukan di ruang operasi yang dimana lingkungannya udah pasti bersih juga, jadi bukan dilakuin di sembarang tempat, apalagi lingkungannya tuh kita nggak tahu rame dan nggak tahu bersih atau enggak. Nih ya, untuk semua tindakan, apalagi misal kita mau spesifik ngomongin operasi amandel, walaupun dilakuin di tempat yang benar, dilakuin sama dokter yang benar juga, tetap aja loh ada resiko terjadinya efek samping, apalagi dilakuin sama yang kayak gitu. Di sisi lain, yang namanya Brahmana sendiri tempatnya seperti apa, ya terus penanganan seperti apa, karena yang di tangannya bukan 1-2 orang, bahkan ratusan, bahkan ribuan ya. Jadi ya seperti itu penanganannya. Alternatif ya maksudnya ya, pengobatan alternatif. Nah, di sisi lain ada pihak dari luar juga yang mungkin lagi dinas kesehatan atau di dari bidangnya lah, apalah gitu dinas ya. kesehatan juga hal-hal tersebut. Aku sering baca-baca komennya juga, terus aku lihat ada yang state juga, salah satu dari tim kesehatan, beberapa dari tenaga kesehatan lah, dari medis lah intinya, ya, dari tim medis yang mengecam tindakan dari Brahmana Sanjaya, katanya tidak seperti itu harusnya, terus penanganannya juga harus yang benar-benar worth it banget lah. Tangannya juga harus benar-benar disemprot sanitizer, bahkan pakai sarung tangan steril lah, harus steril kan gitu ya.
Ini sudut pandang yang kira-kira gimana tuh menurut Mas Adi tuh? Waduh. Ini sebenarnya berat juga ya. Saya dukun suruh komentar gitu. Tapi sebenarnya ya kalau dari sisi kesehatan, alhamdulillahnya Adik Kadabra juga menekuni bidang kesehatan sudah selama kalau nggak salah 5-7 tahun. Betul. Ya kan, cuman bedanya aku nggak dipublish karena yang aku publishkan kan hanya dunia entertainku gitu kan. Untuk bidang saya sebagai penyembuh pun tidak saya publish gitu kan. Jadi sebenarnya ada dua sudut pandang nih, antara medis dan non medis, ya kan. Medis pun akan kita bagi, non medis pun ada pembagiannya lagi. Iya, kayak misalkan medis itu kan mungkin ada yang mungkin untuk penyakit-penyakit luar, ada juga medis untuk penyakit-penyakit dalam. Ya kan, yang butuh penanganan dengan operasi yang dan lain sebagainya gitu kan, berbeda-beda. Makanya di medis itu kan ada spesialis-spesialisnya. Tapi ada juga umum, dokter umum gitu kan. Halayaknya non medis ya. Jadi pengobatan-pengobatan non medis yang dimaksud ini itu ada berbagai macam tuh. Ada yang dengan cara herbal, ya kan, misalkan dengan obat-obatan herbal. Ya, obat-obatan herbal pun akan kita bagi lagi. Obat-obatan herbal yang sudah tersedia dalam bentuk kapsul atau apa, ada juga herbal yang memang dalam bentuk masih daun-daunan dan nanti direbus jadi sekian gelas jadi sekian gelas, airnya dari sekian mili sampai sekian mili gitu kan. Harus pas. Ya. Ada juga bentuk penanganan non medis yang dalam artian menggunakan metode lain. Contohnya ada yang dipijit, ada yang diurut, ada yang ditotok, ya kan, berbagai macam, gitu kan. Jadi kita harus membedakan penanganan medis dan non medis dulu, karena faktanya banyak yang sudah berobat di non medis nggak sembuh-sembuh nih. Di tukang urut, di tukang apa, tapi kenyataannya begitu ke dokter sembuh ada. Tapi ada juga sebaliknya, orang sering berargumen, ya aku udah berobat ke rumah sakit ini, ke dokter ini nggak sembuh-sembuh, alhamdulillah ditangani ini sembuh, ya kan. Orang stroke udah berkali-kali berobat nggak sembuh-sembuh, begitu cuman diurut, ditotok atau dipijit sembuh banyak. Ya, jadi lagi itulah sebenarnya yang saya bilang, bahwasanya tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu obat pun yang bisa menyembuhkan penyakit. Karena saya muslim, jadi Allah yang menyembuhkan. Perantaranya siapa? Boleh dokter, boleh obat, boleh dukun, boleh bahasanya apa sih ya? Tabib, ya. Praktisi spiritual, tabib, ada yang dibekam, ada ismar, berbagai macam ya kan? Ikhtiarnya ya. Iya, nyatanya ada yang orang yang simpel-simpel aja deh, orang masuk angin, ada yang minum herbal ini, ada yang minum obat ini nggak sembuh-sembuh, dikerok doang sembuh kan, gitu ada banyak ya. Jadi sekali lagi kita tidak bisa membandingkan antara medis dan non medis. Jadi nggak apple to apple gitu loh, karena memang penanganannya berbeda, Bin. Gitu sih versinya aku. Toh faktanya banyak yang sembuh juga gitu sih. Itu versi aku ya. Terus juga maaf ya, untuk pengobatan alternatif ya seperti Brahmana sendiri kan terjangkau Mas buat siapapun. Di sisi lain yang nggak punya BPJS juga bisa berobat. Terus untuk pembayaran juga kasarannya nggak dikenain tarif sekian kan gitu loh. Bisa membantu juga sebenarnya sudut pandang sisi lainnya gitu kan, seperti untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena kalau berbicara maaf ya ke finansial kan mungkin daripada ke sana nggak ada biaya kan itu ya, kurang, mending sini aja. Ada juga yang bilang kadang prosesnya ribet gitu kan. Mentang-mentang aku BPJS kelas 3 kok diginiin kan, ada juga loh Mas yang walaupun kadang faktanya sebenarnya pelayanannya harusnya sama, cuman kadang ada oknum ya kan. Demikian pula para praktisi herbalis atau para praktisi non medis juga ada oknumnya gitu loh, bukan cuman orang-orang medik aja yang ada oknumnya. Bahkan kemarin sempat viral juga yang sempat ada di beberapa podcast yang permainan di dunia apoteker atau dunia obat gitu kan, harus kerjasama dengan dokter dan lain sebagainya. Saya juga kurang paham ya. Sebenarnya yang jelas saya sih sempat dengar-dengar gitu aja sih ya, sempat dengar-dengar di sosmed gitu. Demikian pula orang-orang pengobatan yang non medis banyak oknumnya. Jadi sekali lagi kalian kalau punya keluhan
berobatlah ke orang yang tepat. Insya Allah itu akan sembuh. Siapapun itu ya, mau ke dokter ataupun ke para praktisi. Maksudnya praktisi itu praktisi pijat, praktisi herbal, praktisi totok dan lain sebagainya, itu yang tepat. Ahlinya ya. Yang ahlinya. Kalau kalian ke non medis terus kok orang yang baru belajar yang abal-abal, ya mohon maaf, hasilnya yang seperti itu. Gitu. Bukannya sembuh malah ketipu. Iya, bukannya sembuh malah ketipu. Nah ini sangat menarik ya sih. Tadi kita bicara tentang pengobatan alternatif sama pengobatan medis. Ya. Nah sekarang kita mau bicara tentang pengobatan medis dan non medis, Mas. Iya. Kalau medis kan orang pada tahu penyakit apa aja yang medis kan gitu ya. Nah ini yang non medis kan berarti sesuatu hal dan penyakit yang tidak deteksi kan gitu ya. Non medis kan ya. Yang terkait dengan metafisik mungkin ya. Betul. Aku ke rumah sakit ini tapi nggak diketahui penyakitnya apa. Nah akhirnya sampai datang di rongsen dan lain sebagainya, sampai gejala, radiologi dan lain sebagainya, katanya itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi begitu berobat ke non medis, ternyata ada yang bilang kena santet, ada yang bilang ini dan sebagainya. Itu soalnya banyak banget orang-orang sekarang, Mas ya, yang tidak punya kemampuan, ya, tapi dia mencoba melakukan hal seperti itu. Jadi kasarannya orang ngomong tuh modal nekat gitu. Modal nekat nih. Ada juga yang backgroundnya tukang pijet, Mas. Tukang pijet biasa kan dipanggil tukang urut. Begitu penanganan seolah-olah pakai ilmu. Gitu. Ada yang kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ada juga yang awalnya tukang gambar, ngelukis, sekarang jadi seperti itu. Pengobatan non medis gitu kan. Sekarang sampai bisa narik pusaka dan mustika. Yalah. Itu pandangan Mas Adi gimana kira-kira tuh, agar kita orang-orang di sini lah biar paham, kita bisa jangan sampai berobat ke orang-orang seperti itu. Karena kita harus lihat tuh backgroundnya itu siapa dan bagaimana. Karena banyak orang-orang yang memanfaatkan hal-hal tersebut, Mas. Betul. Walaupun ya kalau saya berpikir positifnya dulu bagus ya. Berpikir positifnya itu dalam artian kita berobat memang harus melihat backgroundnya, tapi tidak menutup kemungkinan tukang somai pun kalau dia belajar, ya kan dia bisa menjadi salah satu pengobat alternatif. Gitu juga. Ada juga orang yang ternyata aku lihat itu, aku nggak tahu ya. Awalnya aku nggak tahu dia penjual mie ayam. Dia penjual mie ayam, bukan bubur ayam. Bukan mie ayam. Bukan. Dia tukang mie ayam. Bubur ayam. Aku sering ke situ, kok tiba-tiba dia jadi dokter. Ternyata selama dia sambil kuliah, dia itu penjual mie ayam, tapi dia sedang sekolah. Sekolah kedokteran. Ada juga orang yang mungkin backgroundnya tukang bubur deh, misalkan tukang bubur. Terus ternyata sambil dia jadi tukang bubur, dia belajar pengobatan alternatif. Itu juga bisa. Yang salah mereka benar-benar tidak tahu apa-apa, dengan pengetahuan yang sangat minim tiba-tiba seolah-olah bisa. Kalau itu yang fatal. Kalau dia belajar pengobatan alternatif, aku masih bisa masuk lah, masih gitu. Iya betul. Masih pelajari. Yang tiba-tiba ujuk-ujuk gitu, yang sok bisa itu yang bahaya. Iya, terutama pengobatan non medis ya, dalam arti dalam tanda kutip ini yang metafisik, yang mungkin kena gangguan santet, teluh, tenung, guna-guna, itu lebih berhati-hati lagi ya. Aku sih lebih bilang berhati-hati lagi, karena akhir-akhir ini banyak banget oknum para praktisi spiritual yang nakal. Jadi agak berhati-hati, karena saya sendiri sering banget kedatangan klien, Mas, aku kemarin habis berobat lagi, habis nggak bisa jalan, terus tiba-tiba katanya ada pakunya, ada jarumnya dan lain sebagainya. Aku bilang cara pengambilannya gimana, gini-gini. Oh ya, gitu. Tapi sekali lagi aku hanya berpesan, Pak, lain kali jangan ke situ. Memang kenapa? Takutnya Bapak itu terkena tipu-tipu. Akhirnya mindsetnya orang jadi nggak jelas, ya kan? Tapi yang tadi Mas Satria Alvino tadi bilang, dia memang benar faktanya. Begitu ke medis nggak ada apa-apanya, udah di USG dan lain sebagainya, sehat-sehat aja kok, ya kan? Tapi begitu di rumah kerasa banget penyakitnya, akhirnya beranggapan mereka itu kena santet, kena teluh, kena tenung, guna-guna. Padahal itu dari mindset, dari cara pikir mereka. Akhirnya karena salah satu sumber penyakit itu, dua faktor ini sangat menentukan orang ini berpenyakit atau enggak nih. Satu, makanan, yang kedua pola pikir. Itu pikiran itu sangat berpengaruh sekali. Mau penyakit lambung, penyakit apapun, sumbernya dari dua ini nih, makanan dan pikiran. Ya, karena itu output, ya kan, ya kan.
Jadi apapun juga apa yang akan kita keluarkan itu tergantung apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya kan, kalau dan begitu juga apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Iya, itu makanya ada metode yang namanya LOA, Law of Attraction, ya kan, ada banyak. Jadi sekali lagi pokoknya berpikirlah positif, karena memang kesembuhan itu tidak datang dari herbalnya, tidak datang dari obatnya, dari siapa orangnya, bukan, ya kan. Tetapi dari Sang Khaliknya. Memang kalau berkehendak sembuh, dengan siapapun kamu akan sembuh. Betul. Intinya kita jangan nekat, harus tetap berusaha. Sakit ya berobat, terserah berobatnya mau kemana. Saya sih tidak bisa menentukan ya, tidak bisa menghakimi seseorang. Betul. Kamu pokoknya harus ke dokter, kamu pokoknya harus ke herbalis atau ke terapis gitu, enggak. Terserah mereka mau kemana. Ya, kembali lagi ke diri mereka masing-masing. Iya, karena faktanya banyak yang cocok dengan dokter, banyak yang cocok ke terapis. Betul. Gitu kan. Dan dokter juga kadang ada cocok kan, Mas. Aku lebih cocok ke dokter A. Iya, betul. Padahal sama gitu ya. Padahal sama-sama dokter umum gitu. Obatnya juga dikasih padahal sama juga. Betul, karena tadi mindset dan sugesti yang ditanamkan mungkin ya. Betul. Jadi sugesti si orang yang menyembuhkan ini, sang penyembuh ini bagaimana gitu sih. Lebih tepatnya kalau versinya aku seperti itu. Jadi ya nanti ada videonya tentang si Brahmana ya Mas ya. Nanti videonya Oh iya, aku juga mau lihat ya. Nanti ya aku kita lihat, nanti kita kalau diterangkan di sini ya di video ya. Terangkan video biar kita nggak dikira ngada-ngada, kita ada buktinya. Makanya aku berstatement dan meng-up juga kan gitu. Saya tidak mendukung dua-duanya sebenarnya sih, kita nangka-nangkain ya Mas ya. Betul, karena dua-duanya itu ada oknum. Betul. Dua-duanya itu ada oknum. Ada yang nakal. Jangankan itu, Ustadz aja ada oknumnya. Betul. Banyak sekarang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Jangankan Ustadz, Gus aja ada oknumnya. Kayak kemarin tuh ada pasien datang ke RS mana, lupa ya, Bandung atau mana gitu kan. Entah itu ayahnya atau siapanya, keluarganya yang pengen melakukan pengobatan, terus mau mengambil darah. Ternyata si pihak anaknya itu dilecehin Mas, dibius, lalu iya, karena ada beritanya itu. Jadi sekali lagi, tidak semua dokter itu jelek, tidak semua pakar terapis itu jelek, tidak semua orang apoteker dan lain sebagainya jelek. Enggak, itu oknum. Malah aku yakin sebagian besar mereka itu orang-orang baik. Betul. Hanya karena segelintir orang itu jadi mencoreng semuanya. Mencoreng gitu. nama, betul. Hal layaknya gini, pesulap merah, dia ngebongkar beberapa oknum-oknum dukun. Ya betul, aku setuju. Karena yang dia bongkar itu oknumnya. Betul. Ya kan, kalau yang dukun beneran, kalau yang ahli terapis benerannya nggak mungkin lah. Contohnya kalau kita berbicara tadi Brahmana Sanjaya, toh pesulap merah kan pernah ke Brahmana Sanjaya dan dia membuktikan langsung ya memang seperti itu faktanya. Nggak gitu. ada gimmick, nggak ada alat. Iya, gitu. kita tidak tipu-tipu atau pengobatan abal-abal gitu loh. Gitu sih versinya. Jadi semua itu ada sudut pandang masing-masing. Untuk penilaian kalian seperti apa, dan jangan pernah menghujat gitu kan. Kita harus tahu sisi dari sudut pandang yang berbeda dulu. Tapi memang sih Vin, gini. Faktanya, kita berbicara faktanya, di selama 3 tahun terakhir ini ya, pasca pandemi ya, kita berbicara pasca pandemi, banyak orang-orang lebih worth it atau lebih mencari penyembuhan dengan cara herbal atau ahli terapis. Iya, betul. Karena mungkin waktu itu lagi pandemi, ke rumah sakit susah, ataupun mungkin proses yang ribet dan lain sebagainya. Entah ya, aku juga nggak tahu. Tiap orang kan punya masalah pribadi atau punya pengalaman pribadi dengan pihak RS atau pihak medis. Akhirnya mereka mengambil alternatif lah. Ini yang simpel aja, ini yang gampang aja gitu kan. Dan banyak yang sembuh juga sih, banyak yang sembuh juga. Aku masih ingat waktu zaman itu aku sering konsumsi air kelapa hangat Mas. Katanya bisa mentarisi dan sebagainya. Iya betul. Sambil berjemur gitu. Aku tiap pagi itu berjemur terus pas zaman Covid. Iya, karena memang kalau air kelapa itu kan elektrolitnya memang sangat bagus banget. Dan kalau kita suka herbal kayak kunyit dan lain sebagainya kan mereka mengandung antioksidan yang sangat tinggi, dan sumber-sumber yang kita butuhkan salah satunya antioksidan itu kan dari
kunyit dan lain sebagainya. Orang biar auranya bagus, biar jaga kesehatannya oke, itu kan bisa menggunakan banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung klorofil. Ya kan, klorofil itu apa? Zat hijau daun dan lain sebagainya. Adanya mana di brokoli dan lain sebagainya. Jadi banyak sih memang orang sekarang setelah tahu oh herbal ini fungsinya untuk ini, mereka banyak beralih ke situ karena itu lebih natural dan tidak ada sentuhan kimia, gitu kan. Karena sekarang yang mereka takutkan kan kimia, karena kebanyakan obat juga katanya kurang bagus kan. Betul. Obat itu katanya apa ya? Bumerang atau bom waktu buat kita. Yes. Itu yang karena di situ banyak zat-zat kimia yang kita nggak tahu apa isinya secara detail kecuali orang-orang yang memang di bidangnya, gitu kan, gitu sih. Tapi kalau herbal yang benar-benar kita bikin herbal yang kita pahami kan, ya insya Allah itu alami. Bahkan kita juga hati-hati loh, Vin. Kadang orang mengkonsumsi misalkan biar mengencangkan kulit dan lain sebagainya, mereka mengkonsumsi apel hijau ataupun mengkonsumsi tomat, ya kan, itu sangat bagus banget memang. Tapi kalau mereka tidak mencuci dengan higienis, dengan baik dan tidak benar, justru itu kan banyak pestisida, semprot-semprot lah ya. Disemprot lah. Yang berbahaya bukan tomatnya, yang berbahaya itu bukan apelnya, tapi pestisida yang disemprotin saat sebelum panen gitu loh. Ada juga sekarang pisang-pisang yang masih muda sebenarnya, belum waktunya, bukan dipilok, dia disiram kayak zat kimia, bukan karbit, siram zat kimia dalam waktu 1 jam dia langsung menguning. Makanya mungkin teman-teman pernah dong makan pisang atau apa, kelihatannya udah kuning tapi kok masih rasanya agak mentah, medal ya. Iya, masih mentah intinya gitu ya, karena kuningnya itu hasil kimiawi, alami ya, hasil kimiawi gitu sih. Makanya harus pintar-pintar memilih lah. Era-era sekarang itu era teknologi yang luar biasa. Apa yang tidak bisa dibuat sekarang? Ya kan? Soalnya kemarin juga aku sempat lihat di sosial media ada juga pisang yang biar kelihatan kuningnya menyala itu dipilok. Iya, itu ekstrim banget. Nah ini sampai dipilok. Orang dipegang ya nempel di tangan. Ekstrim. Aku lupa daerah mana, coba yang tahu komen. Nah, aku baru kemarin lihat, tapi bukan Jawa sih kalau nggak salah, daerah Jawa. Jadi bentuk-bentuk macam-macam lah. Pokoknya apapun kalian kalau mau berobat, carilah sesuatu sumber yang tepat intinya gitu. Dan lihat backgroundnya, lihat track recordnya dia itu seperti apa, penanganannya seperti apa, dan kalau bisa lihat testimoni. Betul. Ya. Karena sempat yang tadi aku bilang, banyak praktisi-praktisi yang modal nekat. Nah, itu yang hati-hati. Serius, Mas. Jadi perlu hati-hati, terutama buat teman-teman praktisi yang modal nekat. Saya ulangi, bukannya saya mau menghakimi kalian, bukannya saya mau menghakimi Anda, tetapi nyawa orang lain, kepercayaan yang telah orang lain berikan ke kalian, jangan kalian salah gunakan. Pokoknya itu. Betul. Soalnya secara tidak langsung aku pernah ngobrol sama si pelaku ya. Yes. Kok kamu sekarang jadi kayak gini, kenapa? Soalnya aku nggak punya keahlian, Mas. Yes. Aku nggak punya basic, nggak punya keahlian, nggak punya ilmu. Nah, yang bisa aku lakukan seperti ini. Seolah-olah aku orang bisa, seolah-olah aku orang ngerti, seolah-olah aku orang pinter. Akhirnya dengan aku seperti ini orang pada percaya, Mas. Aduh, jadi berkamuflase. Aku bilang, tapi ini nggak berkah. Saya bilang, orang sehatin tetap Mas, masih Mas. Betul lah. Nggak berkah. Kalau mau cari sesuatu yang berkah ya yang bener lah, jangan nipu-nipu. Kalau nggak mampu ya bilang nggak mampu, kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Jangan sesuatu yang nggak bisa tapi seolah-olah kamu bisa-bisain gitu kan. Hal yang tidak kamu kuasai terus pura-pura kamu kuasai, akhirnya kasihan ke pasiennya, bukannya malah sembuh malah makin parah kan gitu. Betul. Ya tapi ya aku juga bingung ya, apa mau gimana lagi, orang aku bisa seperti ini, aku punya keluarga, aku harus menghidupin keluarga kan di sisi lain, tapi gimana, udah aku nasihatin tapi dia masih kayak gitu kan. Korban-korbannya juga kan ya banyak juga yang laporan lah kasarnya. Kok berobatnya dia seperti ini, kok malah seperti ini, aku merasa ketipu lah, ke apalah gitu kan. Tapi aku belum berani speak up nanti kalau dia belum berubah ya baru aku sikap gitu, biarin aja, kasihan. Aku ingetin udah kan, yang penting kan aku ingetin dulu kan, nggak langsung aku
kayak yang nggak langsung lain nggak gitu. langsung dinaikin ke media lah Ya, intinya ya musyawarah dulu kan gitu. Aku kita ingetin baik-baik dulu lah. Nggak kayak yang sebelah seolah-olah. Wih, Aku nggak ingetin, kalau diingetin udah nggak mempan baru kita tindak. Nah aku juga ingetin tuh harus punya solusi, Mas. Betul. Jangan sekedar kita nggak boleh nyuruh dia seperti itu terus tapi nggak ada solusi. Iya, sama aja, kasihan. Harus punya solusi. Ya aku juga kasih solusinya. Kalau mau kamu tobat, ya ayo ntar aku tarik. Kamu jadi tim aku untuk apa dan sebagainya kan gitu loh, Mas. Setuju. Jadi ya jadi ada win-win solution lah. Betul, ada tanggung jawabnya juga. Udah mungkin itu aja guys ya buat kalian semua. Intinya kalau mau berobat juga ya lihat-lihat berobat ke siapa gitu kan. Dan ya lihat track recordnya lah. Jangan ngasal. Tapi aku sih kalau maaf ya bukannya aku mengenal ya, bukan. Kalau Brahmana aku bilang sih sebenarnya cukup worth it sih. Iya, kalau dia karena aku mengenal gitu sih. Karena aku juga pernah terapi sama dia. Iya, pernah terapi juga sama dia langsung kok. Wah, pokoknya yang awalnya aku ragu, wah ini pasti pakai alat nih gitu kan. Ya intinya aku terlepas pro kontra ya. Cuman sebatas saya mengenal dia is oke sih. Oke. Orangnya juga humble kok. Welcome banget. Terus ya enak. Aku sempat sidak juga waktu dia penanganan pengobatan, ternyata ya nggak ada trik-trik sulap nggak ada. Iya, nggak direkayasa yang sebagainya. Ada yang bilang itu mah pakai ini di tempat tidurnya alat listriknya inilah itulah ya. Tapi aku lihat tidak ada sama sekali. Ada bukti videonya nanti kalau kalian pengen tahu. Malahan sebelum pesulap merah datang, aku datang duluan. Iya. Ketinggalan itu pesulap merah. Ngekor. Udah intinya gitu aja guys ya. Kurang lebihnya aku minta maaf. Ini hanya sekedar intermezzo aja mas ya. Intermezzo dan juga informasi buat teman-teman. Pokoknya kalau mau berobatlah ke tangan-tangan yang tepat. Betul. Gitu. Karena semua bidang pasti ada oknumnya. Betul. Setuju. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Channelnya apa Mas Adi? Adi Kadabra dan Sulap Hitam. Ingat, yang hitam lebih manis.